yang tadi ya. Mana tadi? Oh ini deh. Nah, bentuk-bentuk suap tadi kan. Jadi mereka berjanji ketemu secara rahasia untuk saling menguntungkan. Menguntungkan sama mereka, yang rugi negara. Nah, si pemberi suap untung dia dapat proyek, si penerima suap juga mendapatkan uang cuma-cuma, yang rugi negara dan masyarakat. Nanti hasilnya jembatannya eh, akan mudah rusak gitu kalau dikurangi. Atau katakanlah misalnya biaya pembuatan jembatan itu udah sesuai, misalnya ya 100 mil, 80 miliar misalnya kan. Pembuatan jembatan itu udah paling keren, udah paling bagus 80 miliar. Dibuat anggarannya 100 miliar. Nah, dengan catatan sebagiannya dikasihkan ke pejabat anu, pejabat ini, pejabat itu gitu kan. Yang rugi apa? Negara. Uang yang seharusnya 10 miliar tadi bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, tidak bisa digunakan karena sudah diambil untuk dana anggaran pembuatan jembatan tadi. Nah, persetujuan pembuatan jembatan pun sudah dilakukan gitu kan, sehingga dana yang 10 miliar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk misalnya untuk dana pendidikan, kesehatan dan lain-lain, atau membuat jembatan yang lainnya, cuma bisa dapat satu jembatan, berarti negara yang menjadi rugi gitu kan. Jadi pasti ada kerugiannya, walaupun jembatannya memang jembatan dengan harga sebenarnya seperti itu adalah harga yang terbaik atau kualitas terbaik gitu kan. Kemudian ada penggelapan dalam jabatan. Nah, jadi harus Anda pahami ya, penggelapan sama pencurian itu berbeda kalau kata orang hukum ya. Saya sering dengar-dengar juga orang hukum bilang kalau pencurian itu barang itu ada sama orang lain, diambilnya tanpa izin atau secara gelap-gelap, secara apa ya, secara sembunyi-sembunyi, namanya mencuri. Tapi kalau penggelapan ini barang itu memang punya orang atau bukan punya dia, cuma ada sama dia dipegang. Misalnya contohnya bendahara. Bendahara kan pegang uang, tapi bukan uang dia. Kemudian dia belanjakan. Nah, itu penggelapan namanya. Beda sama kalau dia bukan bendahara, tapi dia ambil di laci bendahara uangnya. Nah, itu namanya pencurian. Nah, suatu bentuk korupsi sama dengan penggelembungan atau pemalsuan. Ya, penggelembungan artinya yang harganya 1.000 dibuatnya jadi 2.000. Nah, ini seringkali terjadi ini kalau kita lihat. Ini kadang dibuat lumrah dalam dunia, ya dunia apa ya, dunia persilatan ya. Bukan dunia persilatan ya, dunia pemerintahan. Sering kali kita lihat, misalnya fotokopi. Fotokopi per lembar itu berapa sekarang ya? Cepet ya mungkin ya. Katakan 200 lah katakan. Nanti di anggaran itu dibuat 250 atau 300. Nah, nampak kali. Saya sering itu melihat ketika ada bundel fotokopi kan, saya intip gitu kan dari apa misalnya kabupaten mana gitu kan, dari kop surat ini. Nampak dibuat, tolong Bapak dibuatkan kwitansi katanya. Ini apa tuh? Yang padahal fotokopi itu selembarnya cuma 200, dibuatnya 300. Nah, fotokopi per lembar 300 kali 1.000 halaman gitu. Padahal sebenarnya 200. Itu namanya penggelembungan, pemalsuan. Kemudian buat pula kwitansi. Jadi kalian kalau apa, jangan dibiasakan untuk membuat kwitansi-kwitansi palsu. Kadang untuk biaya apa misalnya lah dalam kegiatan-kegiatan, biaya survei dibuat 100.000, padahal cuma 50.000. Nah, itu bentuk korupsi, pemalsuan, dan itu berdosa. Kenapa? Karena dana yang seharusnya itu nggak seperti itu. Gitu. Melibatkan juga pencurian uang, properti dan barang berharga lain juga bisa. Nah, bisa juga ditambah dengan pencurian. Biasanya penggelapan ini pencurian juga. Properti juga, barang, bentuknya barangnya. Kemudian dilakukan oleh seorang atau lebih yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang atau properti yang berharga tersebut. Jadi dilakukan oleh seseorang yang dipercayakan untuk memegang itu. Misalnya tadi bendahara gitu.
atau kalau katakanlah di organisasi misalnya si bendahara organisasi itu suruh megang duit, ternyata duitnya itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan kawannya. Jadi bukan bukan kepentingan diri sendiri aja dikatakan korupsi. Bisa juga untuk kepentingan kawannya. Dia nggak pakai apa-apa, tapi kawannya yang makainya melalui tangan dia. Sama juga, walaupun dia nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ada uang di kas misalnya 1 juta. Dia yang megang, si A yang megang. Tapi yang memakainya si B. Si A nggak dapat apa-apa. Tetap juga itu perbuatan penggelapan. Yang untungnya si B gitu. Kalau di sidang ya tetap juga dia kena. Kenapa? Karena dia memberikan keuntungan kepada orang lain. Hati-hati yang seperti ini. Nah, jadi dilakukan oleh seorang, kemudian contohnya menaikkan jumlah penerima dana bantuan berkali lipat dari jumlah aslinya. Nah ini kemarin ini kasus Julian di Batubara, Menteri Sosial, seperti ini juga. Bantuannya yang seharusnya misalnya contoh lah ya 1 miliar, dibuatnya lebih. Atau yang seharusnya layak menerima itu 100 orang, dibuatnya 150. Itu juga korupsi, walaupun dibagikannya 150 itu dibagikan semua. Karena apa? Yang layak itu sebenarnya 100 orang. Tapi yang diberikannya 150, berarti 50 itu penggelembungan. Gitu. Yang layak, yang betul-betul layak yang diberi gitu kan. Jangan yang tidak layak diberi juga. Misalnya ini kan jumlah korban Lapindo misalnya kan. Ini sekarang jumlah korban dana COVID misalnya kan. Yang seharusnya misalnya 100 miliar dijadikan 120 miliar misalnya kan. Walaupun itu dibagikannya semua sama masyarakat 120, tapi karena yang seharusnya berhak itu 100, bukan 150, 120. Memang dia bagikan, oh ada lagi tambah-tambahnya entah siapa-siapalah. Walaupun bukan keluarga dia yang tambahkannya, tapi tetap juga itu suatu penggelembungan. Kenapa? Karena negara mengamanatkan orang yang berhak menerima ini misalnya dengan kriteria seperti ini. Yang tidak kriteria itu kemudian dia kasih juga. Itu juga penggelembungan. Dan itu tindakan korupsi dan tidak jujur. Mungkin dalam hati dia, ini dana negara juga kok bagi-bagikan aja sama rakyat. Tidak seperti itu. Jadi apa yang diamanatkan, itulah yang dikerjakan. Dalam jabatan juga, misalnya menggelapkan uang, atau membiarkan orang lain mengambil, atau menggelapkan atau membantu dalam melakukan penggelapan itu. Nah, kalau kita membantu pun, kita termasuk dalam hal itu. Nah, dan itu bisa dikenakan pidana, membantu kita. Kemudian memalsukan bukti-bukti untuk pemeriksaan administrasi. Nah, misalnya bukti perjalanan dinas ke Siantar misalnya. Tidak lakukan perjalanan ke Siantar, tapi dibuatkan kwitansi taksi Paradep ke Siantar. Berapa? 300.000 misalnya. Minta kwitansi sama orang Paradep, tolonglah di ini. Kasihnya orang Paradep itu uang 50.000, minta buatkan kwitansi 300.000 perjalanan, dah beres, dapat dia kwitansi. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, oh transport ke Siantar 300 menggunakan Paradep. Kwitansinya ada? Ada. Padahal itu tidak betul, bukti-bukti yang palsu, memalsukan bukti-bukti. Nah, ini juga perbuatan korupsi. Kemudian menggelapkan atau menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau akta, daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Nah, bisa juga ini sudah biasanya sudah sampai pada proses persidangan, ada bukti-buktinya, kemudian dihancurkannya. Jadi yang menghancurkan itu bukan si pejabat itu tadi. Pejabat itu tadi kan udah dikerangkeng di tahanan. Nah, kawan dia yang menghancurkan bukti-bukti tersebut. Jangan sampai ketahuan oleh hakim atau jaksa. Nah, si penghancur ini tadi masuk dalam korupsi tadi. Bahkan dia tindak pidana penghilangan barang bukti. Nah, selain dia melakukan tindakan korupsi. Kemudian membiarkan orang lain merusak bukti juga. Membiarkan pun termasuk juga perbuatan yang salah. Nah, jadi harus kita cegah. Nah, jadi membiarkan suatu kejahatan juga suatu perbuatan salah dan bisa dipidana. Nah,
membantu orang lain merusak, apalagi membantu, membiarkan aja, kita nengoknya aja. Nah, kemudian ketika di persidangan dikatakan oleh orang lain gitu kan, Pak, si A itu ketika saya menghancurkan barang bukti ini, dia nengok saya. Siapa yang melihatmu menghancurkan itu? Itu si A itu. Dipanggil si A. Kenapa kau nengok aja? Dia kan tahu dia mau menghancurkan barang bukti. Kenapa kau tengok aja? Berarti kau setuju juga gitu kan. Walaupun dia nggak mendapat apa-apa. Tapi dia setuju. Artinya dia dengan membiarkan. Gitu. Kemudian mengacu kepada tindak korupsi yang dilakukan sendiri sepihak tanpa melibatkan orang pihak lain. Bisa juga otogenik namanya. Mengacu kepada tindak korupsi yang dilakukan sendiri atau sepihak tanpa melibatkan orang lain. Misalnya saat bepergian di berbagai negara, dengan mudah kita rasakan tingkat korupsi di negara bersangkutan dengan mengamati kualitas bangunan, infrastruktur, dan sarana fisik lainnya. Betul sekali. Kalau kita bepergian kemana, nggak usahlah ke berbagai negara, ke berbagai tempat lah. Kalau kita lihat dari bangunan-bangunannya udah tua-tua semua, nggak terawat, wah ini bisa dicurigai ini. Jangan-jangan ada korupsi di sini. Kenapa? Karena negara itu pasti sudah menganggap, oh ini suatu tempat ini bangunannya udah banyak rusak. Pasti dia akan mengajukan itu gitu kan. Setiap ada bangunan kalian, hai pemerintah daerah, kata presiden misalnya kan, yang rusak, ajukan perbaikan. Nah, kenapa dia nggak mengajukan perbaikan? Barangkali dia sudah mengajukan perbaikan, tetapi dana untuk perbaikan itu tidak digunakan. Nah, makanya bisa kita amati dari infrastrukturnya. Kalau udah banyak cat-catnya atau kelupas-kelupas dibiarkan aja, itu patut dicurigai. Nah, gitu kan. Kecuali ya memang negaranya negara miskin gitu kan, mungkin ya memang nggak diperbaiki gitu kan. Nah, hampir semua negara termasuk negara miskin punya peraturan standar bangunan yang tinggi. Hampir setara dengan negara maju karena regulasi gampang, sekali ditiru tinggal cut and paste. Tetapi dalam prakteknya penggelembungan, penggelapan dan lainnya menyebabkan kualitas bangunan sangat rendah. Nah, jadi kan kualitas bangunan, kualitas peralatan itu di setiap negara itu udah hampir sama semua. Nggak ada bedanya. Ada standarnya. Jadi kalau berbeda, nah, patut dicurigai berarti di sini terjadi penyimpangan di negara ini. Nah, nggak ada suatu negara pun yang mempunyai standar sendiri, misalnya standar semennya satu bagian semen 20 bagian pasir, kan nggak ada. Pasti semua sana 1:3 misalnya, atau 1:4, satu semen 4 pasir gitu perbandingannya. Tidak akan ada yang lebih banyak dari itu. Jadi semua hampir sama semua negara. Jadi kalau ada bangunannya rusak, keropos, patut dicurigai. Itu kan bahwa di sana terjadi penyimpangan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun, tapi tidak digunakan. Nah, kemudian yang bentuk yang keempat adalah pemerasan atau extortion. Suatu bentuk korupsi juga ini. Menggunakan ancaman kekerasan, membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Atau dengan menggunakan ancaman. Baik kekerasan ataupun kelembutan juga lah. Kalau namanya mengancam itu termasuk perbuatan memeras. Bapak kalau tidak memberikan uang kepada saya atau mengabulkan proyek ini, maka saya bocorkan rahasia Bapak. Gitu. Mengadakan suatu ancaman. Kemudian pemerasan oleh polisi terhadap pengusaha misalkan. Banyak nih kan terjadi. Ya namanya orang kadang kan banyak kasusnya, pengusaha-pengusaha ini banyak kasusnya, yang pajak lah, yang segala macam lah gitu kan, yang mereka tidak bisa penuhi misalnya. Nah ini jadikan ancaman, misalnya lah oleh polisi. Jangan, saya tidak menuduh polisi ya, misalnya contoh ini kan, contoh seandainya polisi mengancam gitu kan suatu pebisnis misalnya kan, dia ini banyak ya kesalahan-kesalahan lah yang seharusnya diselidiki oleh polisi, tapi dia jadikan sebagai ancaman, misalnya kartu as lah kalau dalam istilahnya kan, pegang kartunya. Bapak kalau nggak mau memberikan uang sekian-sekian setoran sama saya per bulan, maka ini semua kasus Bapak saya buka. Nah, ini termasuk pemerasan. Jadi pemerasan.
Jadi kalau ada kejadian seperti itu, kita wajib laporkan. Nah, ya kalau si pengusaha ini memang seharusnya dia membayar pajak, ada ya dilaporkan pajaknya, bukan diambil uangnya gitu kan. Makanya kita pun harus curiga misalnya kalau ada polisi-polisi, mohon maaf nih ya, mungkin bertubuh gendut, ya jangan-jangan gitu. Ya kita tahu lah gaji polisi berapa kan, polisi berapa ya, tentunya dia tidak akan punya mungkin rumah bertingkat segala macam. Alasannya nanti apa? Saya punya kebun sawit. Ya dari mana kebun sawit? Banyak lah alasannya gitu kan. Ya, kita jangan seperti itu. Kalau nanti kalian ada yang jadi polisi, jadilah polisi yang jujur. Kalau enggak usah jadi polisi, jadi pengusaha. Itu. Kemudian ini yang kelima, mungkin terakhir ya dalam pembahasan kita ini, perbuatan curang, suatu bentuk korupsi juga. Yang tadi adonan semen perjanjiannya satu tiga dibuat 1,4. Yang tadi lebar jalan seharusnya 1,30 meter dibuat 1,20 meter, korupsi 10 cm. Itu perbuatan curang, merupakan juga perbuatan korupsi. Ini pemborong ahli bangunan, penjual bangunan, melakukan perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan sehingga membahayakan keamanan orang lain. Tidak membahayakan keamanan orang lain pun sudah salah, apalagi membahayakan keamanan orang lain. Pengawas proyek yang membiarkan kecurangan tersebut terjadi. Ada juga pengawas proyeknya tapi dia cuek aja. Ada kecurangan yang tadi adonan seharusnya 1,3 dibuatnya 1,4. Dia cuek aja, mungkin karena tidak berani atau mungkin dia sudah disogok gitu kan. Nah, itu juga perbuatan yang tercela atau korupsi. Kemudian rekanan TNI Polri sebenarnya berbuat curang pada waktu penyerahan barang keperluan TNI atau Polri sehingga dapat membahayakan keamanan negara. Ya misalnya kan buat dia apa namanya, kendaraan truk polisi dibuatnya yang tidak sesuai standar kan, standar polisi TNI kan pasti ada. Kalau bannya mungkin yang terkeras, kenapa? Supaya kalau ditembak dia nggak apa-apa. Nah, dipakainya standar umum, pakai ban apa? Ban sedan, ban Avanza misalnya kan. Tiga tembak sekali ya jebol. Akhirnya truk tadi bisa oleng dan membahayakan keselamatan negara gitu kan. Oh, tentara tadi. Gitu kan. Pesawat Sukhoi misalnya kan. Beli pesawat Sukhoi tapi ada yang dikurangi komponennya. Ada komponennya yang dikurangi misalnya kan. Sehingga ketika dia terbang bisa berbahaya, atau ketika dia terbang ada datang rudal, dia tidak bisa menembaknya dengan tepat. Kenapa? Peralatannya peralatan yang murah buatan Cina misalnya. Ini suatu bentuk korupsi yang membahayakan keamanan negara. Jadi ini sangat berbahaya sekali, kalau perlu hukumannya bisa 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena selain dia korupsi, dia juga membahayakan keamanan negara. Sehingga pengawas rekanan TNI Polri yang membiarkan kecurangan tersebut. Nah, pengawasnya yang membiarkan, siapa pengawasnya? Termasuk juga anggota DPR itu. Itu pengawas daripada kontrol anggaran setiap departemen. Jadi pengawasnya yang curang, membiarkan saja dia terjadi kecurangan di TNI Polri misalnya dalam pengadaan tersebut, dia juga harus dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Karena sudah membahayakan keselamatan negara. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu, sampai di nomor 5 dulu pembahasan kita mengenai perbuatan-perbuatan. Jadi kalau kita sudah tahu perbuatan-perbuatan ini, ya kita menghindar, jangan kita lakukan, dan bahkan kalau ada orang yang melakukannya kita cegah. Walaupun nanti kalian sudah menjadi pejabat, orang berpangkat, nah kita kenali perilaku-perilaku ini. Kalau ada orang lain yang melakukan ini, cepat kita bertindak, cepat kita lakukan pencegahan dengan berani, jangan ada takut. Jadi kan karena ini sesuatu yang merugikan negara, sesuatu yang merugikan rakyat banyak, tidak ada takut diancam dan lain sebagainya. Tanamkan dalam diri kita tidak ada takut untuk yang namanya menyelamatkan negara ini. Oke, mungkin sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Cukup, Pak. Cukup ya. Ya nanti ntar saya screenshot dulu ya nih. Saya screenshot dulu sebentar. Yang sabar ya. Oke.
Semua wajahnya kalau bisa dimunculkan, dimunculkan. Iya, oke. Ya, pada ganteng-ganteng dan cantik semua. Alhamdulillah. Ya, satu, dua, tiga, print screen. Oke, terima kasih ya. Ya, mohon maaf atas kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yo, permisi ya, izin lab ya. Ya.